Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga saat
sembah, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang selalu sertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, sebagaimana Tuhan izinkan kami ada. Kami selalu bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan boleh izinkan kami lewati kesulitan, lewati persoalan, satu yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan biarlah hari ini iman percaya kami Bapa boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan. Sebab ketika kami berseru Tuhan, ketika kami panggil nama-Mu, Kau jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh ada bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan kita sanggup, tapi karena kita punya Tuhan yang besar. Mari pagi hari ini angkat hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil nama Yesus. Sama-sama katakan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
bagimu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan kasih salam secara prokes ke kiri kanan depan belakang, katakan God bless you, Tuhan berkati kamu, God bless you, Tuhan berkati kamu, God bless you, Tuhan berkati kamu. Mari hari ini kita lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Kita nggak bisa, tapi Tuhan kita Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kuasa
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan siapkan segenap hati kita untuk kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari rindukan sabdanya untuk ada dalam setiap hidup kita. Melayani kami Tuhan, kami rindukan Engkau saat ini Bapa. Berkarya dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan waktu selanjutnya saat Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Engkau melayakkan setiap kami, hingga kami boleh menaikkan ucapan syukur kami bersama-sama kepadamu. Kesempatan yang indah ini, kami hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu,
untuk menyampaikan maksud hatimu Bapa. Dan saat yang indah ini berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada keluarga baru yang baru nikah, di mana suaminya sangat-sangat mengasihi keluarga besarnya, sangat-sangat peduli terhadap kedua orang tuanya, dan dia sangat luar biasa mengasihi istrinya. Tetapi setelah dia mendapatkan suatu pekerjaan yang baru, saudara-saudara yang kasih, ada perubahan yang sangat luar biasa, di mana sang suami tidak lagi peduli terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Namun yang dia lakukan hanyalah kerja, dan kerja. Kemudian fokus hidupnya adalah untuk karir dan jabatan yang dia inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Suatu saat sebelum dia pergi ke luar kota, dia perlu tanda tangan bosnya saudara, karena masih pagi-pagi dia harus datang ke rumah. Nah, pada saat dia sampai di rumah, dia melihat dan menyaksikan bahwa bosnya itu siram-siram saudara. Dia menyirami tanaman di kebun rumahnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian sang karyawan tadi bertanya kepada bosnya, Pak, Bapak di perusahaan mempunyai yaitu kebijakan yang sangat luar biasa. Bapak dihormati, disegani. Setiap keputusan yang diambilnya tidak pernah salah. Dan juga di rumah bisa menikmati dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian si bos berkata, kamu pengen menikmati hidup? Kemudian sang karyawan ini menjawab, iya Pak, saya pengen. Karena selama ini saya tidak bisa menikmatinya. Nah kemudian bosnya ini memberikan mangkok berisi minyak saudara. Minyak yang hampir penuh. Kemudian bosnya ini berkata, coba kamu kelilingi rumahku ini. Perhatikan baik-baik. Nah, karyawan ini mengelilingi saudara-saudara yang kasih rumahnya. Kemudian dia sampai kepada bosnya. Kemudian bosnya bertanya, apa yang membuat di dalam dirimu merasakan sesuatu yang luar biasa, yang menarik hatimu? Kemudian karyawan ini berkata, tidak ada yang menarik. Karena fokus saya yaitu pada mangkok yang berisi minyak. Nah, kemudian si bos ini berkata, kamu rugi melihat taman yang indah, pojok-pojok rumah yang luar biasa, tetapi kamu tidak bisa menikmatinya. Coba sekali lagi kamu keliling, perhatikan apa yang bisa menarik di dalam hidupmu. Nah, kemudian dia berjalan lagi. Dia
sambil melihat menyaksikan taman-taman yang indah yang ditata sedemikian rupa, juga ruangan-ruangan yang begitu menarik, dan dia melihat bahwa di mangkok minyaknya itu dia perhatikan baik-baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian dia sampai kepada bosnya ditanya, bagaimana sekarang? Sungguh luar biasa. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat indah, di mana perlunya hidup ini yang namanya keseimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul menjaga keseimbangan hidup. Kalau kita telah membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa, Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu, supaya mereka memelihara kesehatan jiwa, tubuh mereka dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada yang menghalangi untuk pendewasaan rohani mereka sebagai murid Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu ada dua unsur saudara-saudara yang kasih, di mana ada unsur yang tampak, yaitu tubuh kita, perilaku kita, dan emosi kita. Nah hal inilah yang seringkali kita perhatikan di dalam setiap hidup kita. Kemudian unsur yang kedua, yaitu unsur yang tidak tampak, yaitu roh dan sifat-sifat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu perlu kita jaga agar ada yang namanya keseimbangan, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat sampai Tuhan memanggil kita. Nah, pada saat yang indah ini kita akan belajar mengapa penting menjaga keseimbangan hidup. Karena poin yang pertama, untuk kesehatan jiwa kita. Saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik, kita perlu menjaga keseimbangan hidup kita karena untuk kesehatan jiwa kita. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan 25 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih. Bagaimana kehidupan kita, saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sudah menjaga jiwa kita? Untuk memiliki jiwa yang sehat saudara-saudara yang kasih, maka kita memerlukan sikap di dalam setiap hidup kita, yaitu saudara-saudara yang kasih, sikap di bawah
otoritas kerajaan Allah. Di mana saudara dan saya harus menyadari bahwa saudara dan saya harus mengambil sikap di mana hidup saudara dan saya di bawah otoritas pimpinan Allah yang kita sembah. Dan untuk itulah dalam hidup saudara dan saya harus menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Di mana hidup saudara dan saya harus berani berhenti dari hidup apa yang bukan milik kerajaan Allah, apa yang tidak menyenangkan hati Allah. Kemudian berhenti dari hal-hal yang merusak jiwa, pikiran kita, emosi kita. Jiwa yang memberontak kepada Tuhan bukan hanya akan merusak diri kita sendiri, tetapi juga merusak keadaan orang lain. Saudara-saudara yang kasih, kemudian harus berhenti dari kebohongan yang seringkali dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa bohong yang kecil, bohong yang sepele itu tidak apa-apa. Tapi marilah kita akan belajar firman Allah. Jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya ada kebohongan. Jadi hidup saudara dan saya harus jujur. Ada kejujuran di dalam hidup kita. Mulai dari hal yang kecil, hal yang sepele, sampai dengan hal yang besar. Dalam hidup saudara dan saya harus jujur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Selain berhenti dari kebohongan, maka saudara dan saya harus berhenti dari ketakutan atas omongan orang lain atau apa yang dipikirkan orang lain. Jangan sampai saudara dan saya dihantui rasa ketakutan yang terus menerus di dalam setiap kehidupan kita. Nah marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Jangan juga kita menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita tidak bertanggung jawab. Tapi marilah dengan apapun, kalau mungkin kita telah melakukan kesalahan, kalau mungkin orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, janganlah itu terus kita ugemi, kita pegang di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Tapi marilah kita akan belajar menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak menyalahkan diri sendiri terus, tidak menyalahkan orang lain terus menerus. Tapi marilah apa yang kita tabur itulah yang harus kita tuai. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara yang kasih, kemudian berhenti berpikir bersalah ataupun kita terus merasa disalahkan orang lain. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita hidup dalam kenyataan apa yang kita hidupi sekarang ini. Hidup dalam kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap hidup berani memilih untuk hidup dalam kebenaran. Lah ini yang Allah mau. Hidup saudara dan saya akan terus memilih dan memutuskan untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jiwa yang sehat sehingga bisa berpikir jernih, memiliki perasaan yang stabil, gak labil, gak gampang berubah, gak gampang goyah, tetapi perasaan kita akan stabil sehingga saudara dan saya bisa mengambil keputusan yang menyenangkan hati Allah, yang sesuai dengan keinginan Allah. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, sudahkah di dalam kehidupan kita memiliki kesehatan jiwa? Poin yang kedua, untuk kesehatan tubuh kita. Kalau di dalam Efesus 5 ayat 29, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau poin yang pertama, untuk kesehatan jiwa yang semakin hari kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang semakin hari menghidupi kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kemudian poin yang kedua, untuk kesehatan tubuh. Sangat luar biasa saudara-saudara yang kasih. Di mana dalam hidup saudara dan saya, kita harus menghormati, menghargai apa yang Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita di mana hidup saudara dan saya menghormati dan menghayati apa yang telah Tuhan lakukan, maka saudara dan saya akan bisa menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita di dalam setiap hidup kita masing-masing. Orang yang membenci tubuhnya sendiri sedang menyangkali apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, seringkali di dalam setiap hidup kita, saudara-saudara yang kasih, tidak terima atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga seringkali kita meresponi dengan perasaan yang di dalam kehidupan kita, saudara, tidak mau menerima. Karena apa? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak menyadari, mungkin kita orangnya pendek. Kita tidak mensyukuri kalau Allah itu menciptakan kita, Allah mendesain kita, itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu tidak ada duanya, saudara. Orang kembar aja itu beda, saudara-saudara yang kasih. Nah, kalau kita tidak mensyukuri, walaupun kita pendek, yang harusnya kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun tubuh kita, modelnya, bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk apapun yang ada yang sudah Tuhan berikan, harusnya saudara dan saya bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam hidup saudara dan saya, kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, kita yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita tidak bisa mensyukurinya. Maka di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi marilah kita menyadari dan kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita ini istimewa. Tidak ada duanya. Dan untuk itulah syukurilah apa yang ada pada kita. Tidak usah kita iri kepada yang lain. Tidak usah kita di dalam setiap kehidupan kita membandingkan dengan orang lain. Mungkin orang lain itu memiliki kelebihan,
Mungkin dia sangat-sangat pandai dan luar biasa. Mungkin dalam mengerjakan soal ataupun ujian mereka dengan waktu yang cepat dan benar. Tapi marilah kita mensyukuri dengan apa yang ada pada kita. Kalaupun kita menyadari kemampuan kita, orang lain bisa mengerjakan mungkin 1 jam, kita belum bisa mengerjakan seperti itu. Kita harusnya lebih di dalam kehidupan kita. Kita bisa seperti mereka, tetapi dengan belajar waktu yang lebih lama. Sehingga dalam hidup kita haruslah bertambah waktu kita untuk belajar. Sehingga kita akan bisa meraih nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa mensyukuri, maka hidup saudara dan saya akan bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak bisa mensyukuri, maka saya yakin dan percaya kita tidak bisa mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap hidup kita, di mana kita akan menjaga kesehatan tubuh kita. Poin yang ketiga, untuk kepentingan Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan bersama-sama kehidupan kita jaga untuk kebutuhan Tuhan. Nah, tubuh kita ini diciptakan bukan untuk dipuaskan. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak mengetahui prinsip firman Tuhan. Mereka telah melakukan segala hal untuk memuaskan keinginan tubuh kita. Ingat baik-baik bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus nyata hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itulah saudara-saudara yang kasih, jangan sampai tubuh kita bukan untuk Tuhan yang kita sembah, tapi hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, untuk memuaskan kemauan kita. Tapi marilah kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau beberapa saat yang lalu ada jemaat di tempat ini yang berkata kepada saya, dia cerita saudara-saudara yang kasih, di mana beliaunya ini berkata, dulunya beratnya itu sampai 100 lebih saudara, karena dia makan segala sesuatu. Yang enak-enak itu dimakan semuanya. Apa yang diinginkan itu dimakan semuanya. Tapi akhirnya tubuhnya menolak makanan-makanan itu sehingga beratnya berkurang secara luar biasa. Karena tubuhnya tidak bisa menerima makanan
yang enak-enak itu lagi. Saudara-saudara yang kasih, kalau keluarganya makan enak, maka dia tidak bisa makan yang enak-enak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, beliaunya berkata, jangan sampai kita ini rakus selama diberi kesempatan. Seperti bangsa Israel yang diberikan yaitu mana yang turun dari surga pada waktu itu. Maka mereka harusnya mengambil secukupnya. Makan itu secukupnya. Kalau ada mereka yang mengambil untuk besok ataupun lebih, mana itu busuk, saudara-saudara yang kasih. Nah, jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya melampiaskan seluruh keinginan kita untuk kepentingan kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama bahwa tubuh kita jaga baik-baik untuk kepentingan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik bahwa di dalam tubuh kita, di dalam tubuh jasmani kita berdiam suatu yang rohania. Dan untuk itulah kita harus menjaga keseimbangan. Karena di dalam tubuh kita ini ada hubungannya yang sangat-sangat erat, saudara-saudara yang kasih. Di mana kesehatan jiwa kita, kesehatan tubuh kita, dan untuk kepentingan Tuhan ini perlu kita jaga baik-baik. Karena hal ini akan bisa menentukan dan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai dengan gangguan-gangguan dalam kehidupan kita tidak bisa mencapai goal kita di dalam setiap kehidupan kita. Karena hidup saudara dan saya tidak bisa menjaga keseimbangan. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, dengan tubuh kita, roh kita, jiwa kita harusnya kita jaga. Jangan sampai tidak bercacat, jangan sampai bercacat atau bercela. Tapi marilah kita akan berusaha dengan kekuatan minta kepada Tuhan supaya di dalam hidup saudara dan saya, tubuh roh kita tidak bercacat sampai Tuhan memanggil kita, sampai goal kita terpenuhi, yaitu saatnya kita menghadap Tuhan nanti. Maka Tuhan akan katakan, hai hambaku, masuklah dalam surgaku. Itulah yang jadi goal kita. Itulah yang menjadi target kita, yang harus kita kejar sampai hari ini. Untuk itulah perlu yang namanya keseimbangan. Kita menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di mana dalam hidup saudara dan saya penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Di mana kenapa itu penting? Kenapa kita perlu menjaga keseimbangan hidup? Karena itu untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan tubuh kita, dan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini,
Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami belum memiliki keseimbangan hidup yang menyenangkan hati-Mu, ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Engkau jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami. Agar saat yang indah ini Tuhan, kami boleh menyadari di dalam setiap hidup kami masing-masing. Di mana kami mau Tuhan saat ini mohon pengampunan daripada Engkau. Kami mau saat ini mau kembali kepadamu. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, ampunilah kami dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, mengikuti ibadah di tempat ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang perlu saya sampaikan, tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi saudara yang terganggu kesehatannya tidak usah datang dulu. Nanti kapan waktu bisa atau mendengarkan secara online saudara-saudara yang kasih. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena saya melihat, menyaksikan sekarang ini rupa-rupanya banyak orang yang sudah merasa bebas. Kebanyakan mereka, saya ketemu banyak orang sudah tidak pakai masker lagi saudara. Tapi ingat baik-baik, saudara dan saya harus menjaga, harus membantu program pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan terlebih selain itu saudara dan saya, tubuh kita ini adalah bait roh Allah, sehingga harus kita jaga baik-baik karena Allah tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itulah saudara, yang jangan lupa bahwa besok Sabtu ada ibadah anak sekolah minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki cucu ataupun anak-anak, silahkan untuk diantar ke gereja. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya undang kita bersama-sama berdiri untuk mengakhiri ibadah saat yang indah ini. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu.
Kalau Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus yang sudah memberkati kami, yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan. Apapun situasi kondisi kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Saat ini pula Tuhan, kami mau menyerahkan saudara kekasih hati kami yang tidak dapat hadir. Tuhan tolong kuatkan, teguhkan, mantapkan iman percaya mereka. Kalaupun mereka dalam keadaan kurang sehat. Terima kasih Allahku. Pada kesempatan yang indah ini pula kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Seluruh aparat negara, seluruh jajaran pemerintahan, seluruh tenaga medis Tuhan. Semuanya kami persembahkan kepadamu. Mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Khususnya kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan terlebih hikmat kuasa daripada surga. Sehingga beliaunya dalam mengambil kebijakan keputusan tidak bertentangan dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Allahku. Saat yang indah ini pula Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Yesus yang sanggup memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi corona, dari masalah ekonomi, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Allahku. Karena Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Pada saat ini pula kami serahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Baik masalah bencana ataupun segala sesuatunya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami rindu Tuhan melalui bencana-bencana apapun. Setiap orang boleh mencari, menjadikan Kau Yesus sebagai Allah yang disembahnya. Terima kasih Allahku. Kami juga menyerahkan saat yang indah ini wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Engkau memberikan hikmat kuasa kepada bupati kami untuk membawa Kediri lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dari pedesaan, dari tempat-tempat terpencil sampai di perkotaan semuanya Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, terang-Mu, di mana akan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allahku. Pada saat yang indah ini, sebelum pulang, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Allah membuat hidup saudara berhasil. Apa yang saudara lakukan, kerjakan, usahakan berhasil. Allah membuat masa depan anak cucu saudara berhasil. Dan terlebih Allah membuat pertumbuhan rohani saudara berhasil. Kami pegang janji-Mu, kami nikmati janji-Mu, karena kami menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera Allah menghentar kami pulang, menikmati anugerah-Nya yang besar. Kami serahkan doa hormat syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Tadi ada titipan dari Bapak Joko, rumahnya depannya perikanan saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu ada punya anak saudara yang menginginkan lapangan pekerjaan, silahkan untuk datang ke sana. Terima kasih, Tuhan berkati.